Pernah nggak kamu dengar kalimat, ya elah, ngasih 2.000 doang nggak bikin kita miskin kok, pelit amat jadi orang, please bro, ikhlas bro, harta nggak dibawa mati bro, dan lain-lain yang kurang lebih kayak gitu. Kalau dilihat dari satu sisi, emang bener sih, dengan ngasih 2.000 emang bikin kita nggak miskin gitu loh. Tetapi kalian pernah lihat sisi buruknya nggak? Dengan banyaknya orang yang berpikiran seperti ini, maka ini bisa berarti menormalisasikan profesi tukang parkir liar gitu. Ya nggak ada bedanya sama preman. Karena udah jelas kalau kalian nggak ngasih mereka uang, ya kalian bakal diancam dan gimana pun caranya sampai kalian ngasih uang gitu pada mereka. Ya syukur-syukur kalau mereka masih ngelakuin pekerjaannya gitu. Kayak misal nutupin motor lah kalau pas panas itu kan pakai kardus gitu, atau enggak ya minimal bantuin kayak pas masuknya atau enggak pas keluarnya bantuin ngeluarin gitu, itu masih mendingan gitu, yang artinya dia tuh ngelakuin kerjaannya sebagai tukang parkir yang sebenarnya pun kita nggak minta gitu ya kan. Tapi faktanya ya banyak dari mereka tuh yang cuma duduk terus ngeliatin doang, terus tiba-tiba minta uang gitu. Dan konyolnya lagi kalau ada apa-apa tuh mereka nggak bakal tanggung jawab, ya lepas tangan gitu. Ini aneh aja menurutku ya, karena itu kan kayak kita misal nitipin barang tuh ke orang itu ya kan, yang dalam hal itu motor gitu, kayak bang nitip motornya dong gitu. Di situ mereka, oke, ini amanah saya. Terus kalau motornya hilang, loh, udah tertera, saya nggak mau tanggung jawab saya. Kan aneh, itu loh. Oke, kita balik lagi ya di kalimat tadi ya. Dengan ngasih 2.000 gak bikin kamu miskin, cara berpikir ini disebut trivial objection, atau ya gimana bacanya, ya kalian aja baca sendiri kan, trivial objection dan lain-lain. Atau cara berpikir atau bentuk argumen di mana seorang menolak atau mengkritik suatu gagasan dengan alasan yang sepele atau nggak relevan terhadap inti permasalahan. Biasanya, orang yang menggunakan trivial objection akan fokus pada detail kecil atau kesalahan minor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan argumen. Maksudnya gimana tuh bang? Gini. Dalam kasus ini, kalau fokusnya pada jumlah nominalnya, ya kan, yang 2.000 itu, ya emang bener ini tuh nggak bikin kita miskin gitu. Tapi ada hal yang lebih besar dibanding itu, dan itu jadi concern utama dibalik tukang parkir liar ini. Yaitu apa? Nah, fokus utama dari kegiatan tersebut adalah pungli atau pungutan liar. Yang jelas-jelas ini salah gitu. Tapi kenapa yang dilihat cuma 2.000 gak bikin kita miskin aja gitu? Tapi ya gitu. Nah ini pun kalau kita lihat secara hukum udah melanggar banyak bro. Yang namanya pungli itu udah salah, jelas salah. Nah ini aku liatin beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pungli ini, yang dalam kes ini termasuk tukang parkir liar ini. Oke, yang pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf E dan F menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan atau pungutan tanpa dasar hukum dapat dikenakan pidana. Ancaman hukuman: pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Gila, ini misalnya kalau tukang parkir liar kita report gitu ya, kalau hukum negara kita bener ya kan, ya kita bisa membawa mereka ke hukum. Tapi kalau bener hukum negara kita, kalau nggak ya udah. Yang kedua ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 368. Pungli yang dilakukan dengan pemaksaan dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Pasal 415. Pegawai negeri yang melakukan pungli bisa dijerat sebagai tindak pidana korupsi. Dan ancaman hukumannya nih, pidana penjara hingga 9 tahun. Terus ada lagi nih, Peraturan Presiden Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli, anjay, memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk memberantas pungli di berbagai sektor layanan publik. Nah itu dia cuy, udah jelas sekali kalau ini memang salah gitu loh. Aduh, ini pasti yang tinggal di daerah kota-kota di Jawir atau enggak di seluruh Indonesia pasti ada tukang parkir aja. Kalian bisa bawa ini ke ranah hukum kalau hukum kita benar. Kalau enggak ya udah, nikmatin saja pemerasan ini. Nah, kalian sadar juga nggak sih dengan adanya tukang parkir liar ini selain melanggar undang-undang dan juga merugikan kita sebagai konsumen gitu ya, ini juga merugikan sebagai pengusaha UMKM gitu. Nggak jarang kasus di mana adanya pengusaha UMKM itu gulung tikar gara-gara adanya tukang parkir ini gitu. Nah, misalnya nih kita sebagai konsumen ya kan, dihadapkan dengan warung makan yang sama nih, jualannya sama nih, sama-sama jualan ayam ya kan. Tetapi salah satu di antara dua warung tersebut ada si tukang parkir liar ini. Kayaknya kita udah jelas ya mau ke warung yang mana ya. Bolos kelas terus setiap hari. Mantap.